fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Don't retaliate. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Mungkin saya mohon maaf ya, saya harus kelihatan muka lagi karena memang kalau kita lihat bahasannya sekarang itu bocoran baru Boruto chapter 55 yang memang besok pun sudah akan tayang. Jadi kalau saya perlu waktu mengedit dulu pasti butuh waktu yang lama. Sejujurnya saya sempat agak sedikit males mereview ini. Bukan males sih, entah kenapa mood saya jadi agak langsung jelek pas kita ngelihat bocoran apa yang akan ada di Boruto chapter 55 ini. Terutama ketika kita melihat bagaimana pada akhirnya kemungkinan besar Naruto dan Kurama akan berpisah. Memang kita lihat Naruto tidak mati, tapi sepertinya Kurama benar-benar akan mati. Jadi gimana ya, pas tahu kondisi seperti itu tuh agak sakit gitu hati itu ya. Apalagi memang kita tahu persahabatan mereka itu sudah melewati lika-liku yang sangat-sangat banyak sekali. Yang kita tidak tahu bahwa memang mereka itu awalnya dari saling membenci. Gara-gara Kurama ada di tubuh Naruto, Naruto dibenci oleh semua orang. Lalu kemudian mereka berubah menjadi seorang sahabat, dua sahabat yang sangat-sangat dekat. Oke, mungkin saya langsung bahas aja bocoran Boruto chapter 55. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa Boruto chapter 55 ini akan tayang besok ya, tanggal 19 Februari 2021 pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalau ada yang teman-teman dari waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur, nanti sesuaikan saja, bisa lebih cepat atau 1 jam atau 2 jam. Intinya bahwa akan tayang pada tanggal 19 Februari 2021 besok. Dan NDW Lovers akan live streaming juga, karena memang kalau untuk Boruto tuh NDW Lovers harus live streaming ya. Kalau untuk manganya, nanti kemudian besok atau lusanya saya akan buat bahasan lebih mendalam lagi. Intinya sekarang kita akan bahas dulu apa saja yang muncul di bocoran Boruto chapter 55. Oke, kita mulai. Bagi teman-teman yang ingin melihat langsung situsnya di mana, silahkan kunjungi Twitter @abdulzodik ya, atau Telegram Dimensi Shinobi. Nah, di sana mereka juga memberikan bocoran yang sama ya. Oke, kita mulai. Jadi di sini yang pertama yang saya lihat adalah di Twitter Abdul Zodik ya. Di sini bahwa yang diperlihatkan pertama kali adalah tiba-tiba Naruto terbangun. Jadi di sini kita ngelihat Naruto terbangun, tapi ini masih di alam bawah sadarnya ya. Naruto terbangun di alam bawah sadarnya dan terlihat dia berdiskusi dengan Kurama. Di situ terlihat sekali Kurama santai saja sebenarnya, tapi kelihatan dua-duanya sangat lelah, dan Kurama pun ada di kondisi yang seperti dia itu tidak punya waktu banyak gitu, kayak dia tuh mau tertidur. Kita tahu kan kalau ketika dulu Naruto bertarung dengan Sasuke terakhir, ketika Kurama kehabisan cakra, pada akhirnya dia tertidur kan. Tapi di sini bukan kehabisan cakra, di sini kehabisan nyawa di sini. Scene selanjutnya kita melihat ada pembicaraan di sini Kurama dengan Naruto. Kurama seperti berbincang sangat-sangat erat, sangat-sangat dekat gitu ya. Di sini mungkin nggak tahu apa yang mereka sampaikan, tapi saya rasa bisa jadi yang diomongkan mungkin tentang Baryon Mode. Saya rasa di sini Kurama memberitahukan bahwa dia sebenarnya berbohong. Kalau sebelumnya Naruto diberitahu Kurama bahwa Baryon Mode itu akan membunuh keduanya, tapi di sini sepertinya Kurama akan memberitahukan yang sebenarnya bahwa Baryon Mode itu akan membunuh Kurama sendiri. Lalu kemudian tiba-tiba di sini kita melihat benar-benar kan di sini Kurama mengucapkan perpisahan. Nanti saya akan berikan yang versi ada terjemahannya sedikit. Di situ Kurama mengatakan kepada Naruto kalau semoga hidupmu bahagia Naruto. Dan terlihat sekali ekspresi Naruto begitu sedih ya. Dia begitu kehilangan sekali sahabat yang paling dekat selama ini ya. Jangankan Naruto, saya aja sedih ya. Jadi Kurama sepertinya efek dari Baryon Mode ini, Kurama pada akhirnya akan menghilang untuk selamanya. Kalau kita tahu kan, mungkin banyak yang bertanya, apakah Kurama itu akan kembali lagi? Karena pada dasarnya itu kan harusnya para biju itu abadi. Kenyataannya tidak.
Dulu itu orang menganggap biju abadi karena mereka menyangka biju itu adalah ciptaan alam, di mana biju itu memang pengendali atau penjaga keseimbangan alam, sehingga mereka akan tetap ada. Kalaupun mereka mati, mereka akan bereinkarnasi. Faktanya, kita tahu kan bahwa biju itu adalah ciptaan Hagoromo, di mana dia memisahkan ekor 10, lalu kemudian dia bagi-bagi menjadi 9 biju, yang intinya adalah bahwa mereka itu adalah perwujudan cakra itu sendiri. Jadi intinya kalau kita lihat di sini adalah ya para biju itu pada dasarnya tidak ubahnya seperti makhluk hidup biasa sebenarnya. Hanya saja karena mereka perwujudan cakra, mereka berumur yang sangat panjang. Tapi mereka bukan berarti tidak bisa mati. Faktanya biju ekor 3 yaitu Sandi ya, sebenarnya dia kan sudah mati sebenarnya sebelumnya, tapi akhirnya dia dibangkitkan lagi, dia muncul lagi begitu ya. Lalu kemudian juga Kurama kan sebenarnya terbagi 2 ya, yang Yin bersama Naruto, yang Yang bersama Naruto, Yin bersama Minato. Toh pada akhirnya tetap saja Yin Kurama terbawa oleh Minato, dibawa ke alam kematiannya. Jadi di sini jangan dipikir lagi, menurut saya ya, tapi sekali lagi kita berharap ini ada keajaiban ya. Tapi menurut saya kecil kemungkinan Kurama masih bisa hidup gitu, dan dia akan hidup lagi, itu kecil kemungkinan karena dia bukan makhluk mitologi. Dia hanyalah ciptaan dari Hagoromo Otsutsuki yang sifatnya sama seperti makhluk lain, hanya saja berumur sangat panjang dan memiliki cakra yang berlimpah. Jadi bisa dikatakan Kurama ini mungkin akan berpisah selamanya dengan Naruto, dan Naruto akan kehilangan kekuatan Kurama. Sebenarnya kehilangan kekuatan Kuramanya sih tidak jadi masalah besar. Memang masalah besar, tapi yang akan lebih Naruto sakit hatinya karena perpisahan dengan Kuramanya yang sudah jadi sahabat paling dekat dengan Naruto selama ini. Dan kita tahu bahwa Kurama sudah mengikuti Naruto dari sejak kelahirannya sampai dia menjadi Hokage. Bayangkan, Naruto dari nol, dari lahir, dari awal dibenci, Kurama sudah mengikutinya, sudah ada di tubuh Naruto. Dan sekarang Naruto sudah jadi Hokage, sudah mencapai mimpinya. Dan ketika jadi Hokage inilah justru malah jadi perpisahan yang sangat menyakitkan Naruto dan Kurama. Tapi ya setidaknya di sini kita masih punya harapan kalau Naruto masih hidup. Hanya saja di sini kita bisa melihat bahwa pada akhirnya duo Six Path sudah berakhir. Ya kan? Kekuatan inti dari mereka sudah tidak ada. Seperti Sasuke sudah kehilangan mata Rinnegan-nya, hancur karena Momoshiki yang menggunakan tubuh Boruto. Lalu kemudian juga Kurama mati ya. Berarti mau tidak mau Naruto sekarang tidak punya lagi kekuatan istimewa dari Kurama itu. Ya intinya kita lihat saja nanti bagaimana perpisahan mereka itu, apakah benar-benar perpisahan permanen atau tidak. Hanya saja kalau kita lihat konsistensi dari Kishimoto yang tidak pernah ragu untuk menghilangkan karakter penting, sepertinya memang Kurama akan mati, beneran mati di sini. Dan Naruto dan Sasuke kehilangan titel mereka sebagai Dewa Shinobi, digantikan oleh Boruto dan Kawaki. Ya, kita lanjut ya. Saya nggak kuat kalau lama-lama. Oke, lanjut. Scene berpindah ke kode. Nah, di sini kita memang melihat bahwa kode ini kan dari awal sudah kita curigai bahwa kode ini adalah sosok yang bisa dibilang kuda hitamnya, semacam Obito lah, dimana dia itu pada dasarnya sangat penting, sangat kuat, tapi dimunculkannya di akhir. Dan seperti layaknya Akatsuki, kita tahu sendiri kan, Pain itu kan tokoh sentral awalnya, bahwa dia adalah pemimpin Akatsuki. Tapi ketika Akatsuki Pain mati ya Pain, saat itu juga barulah terungkap bahwa ternyata ada Obito yang menjadi dalang sebenarnya. Bisa jadi kalau di sini kode bukan dalang sebenarnya, tapi dia seperti semacam aset yang disimpan oleh Otsutsuki Ishiki untuk tetap bisa menjalankan rencananya walaupun Ishiki gagal untuk menanamkan karma ke Kawaki. Jadi di sini fungsinya kode memang terlihat sekali. Apalagi kalau teman-teman lihat di Boruto episode 184 atau 185 kalau tidak salah, di situ memang terlihat kode itu seperti dia memang menginginkan perhatian dari Ishiki. Ya, jadi sepertinya memang kode ini memang dia
justru menginginkan dirinya untuk dijadikan wadah oleh Ishiki, tapi sayangnya Ishiki lebih memilih untuk menjadikan Kawaki, sehingga mungkin pada akhirnya di sini Kode pun diberi kesempatan lain untuk membuktikan bahwa dia bisa melanjutkan misi utama dari Kara. Scene selanjutnya di sini terlihat Kode terbangun dari tidurnya, dan tidak terjadi apa-apa sih. Kita melihat di sini sepertinya memang Kode belum tahu apa yang terjadi ya. Lalu kemudian juga dia melihat bagaimana Jubi tertidur. Sepertinya Jubi ini memang mungkin karena Ishiki sudah tidak ada, sehingga Jubi pun sudah kehilangan akses yang mengontrolnya dia, sehingga dia pun bisa tertidur. Dan di sini seperti ada perbincangan sedikit antara Kode dengan Jubi, tapi kita belum tahu apa perbincangannya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Kode memiliki karma juga, tapi sudah pasti bukan Ishiki. Karena kalau karmanya Ishiki kan sudah jelas oleh Amado disampaikan bahwa jika Ishiki bangkit di satu tubuh, maka karma yang sudah ada mau ditempelkan kemanapun akan hilang. Dan faktanya di sini memang saat itu Ishiki bangkit tapi tidak menanamkan karma lagi, tapi dia justru menanamkan karma kepada Kawaki walaupun gagal. Nah, di sini yang uniknya adalah apakah mungkin memang ada Otsutsuki lain? Nah, bisa jadi karena kita tahu kan ada dua simbol Otsutsuki lagi yang kita belum tahu itu siapa. Bisa jadi itu Urashiki, satu lagi nggak tahu siapa gitu. Mungkin dia menanamkan segel karmanya sudah sebelum-sebelumnya. Jadi dia itu seperti semacam pengawal atau mungkin ajudannya Ishiki, dan dia sudah menanamkan karma kepada Kode. Atau liar-liarnya adalah kita tidak tahu bahwa ternyata mungkin ada jeda waktu antara Ishiki bangkit ketika diserang oleh Kashin Koji dengan Ishiki menyerang Konoha. Jadi antara Ishiki sudah dikalahkan Kashin Koji itu mungkin ada jeda waktu beberapa jam atau bagaimana, Ishiki kemudian mendatangi dulu Kode. Lalu kemudian Ishiki menanamkan karma dulu di sana. Jadi Ishiki sudah menanamkan karma di Kode, sehingga ketika walaupun Ishiki gagal menanamkan karma di Kawaki, dia tetap bisa bangkit di Kode. Nah, kita belum tahu nanti seperti apa ya penjelasannya. Di sini tiba-tiba muncul seperti kayak sisa cakra Ishiki kali ya. Ishiki tiba-tiba mendatangi Kode. Saya rasa Ishiki mendatangi Kode seperti cara Momoshiki mendatangi Boruto, di mana dia menggunakan alam bawah sadar Kode. Di sini Ishiki seperti mengatakan sesuatu yang kayaknya akan membuka tabir tentang Otsutsuki itu seperti apa. Karena di sini kita bisa melihat Ishiki seperti menyampaikan sesuatu dan Kode seperti dia tertarik begitu dengan informasi yang diberikan oleh Ishiki. Di sini Ishiki seperti kayak Ishiki itu memberitahukan di scene selanjutnya ya. Ishiki seperti memberitahukan lagi hal-hal yang unik, hal-hal yang penting kepada Kode, di mana mungkin dia menitipkan Kara untuk segera dilanjutkan lagi rencana utamanya oleh Kode, dieksekusi oleh Kode. Dan di sini Ishiki juga seperti membicarakan hal-hal yang akan berhubungan dengan rencana kedepannya. Nah, apakah ini berhubungan dengan invasi para Otsutsuki? Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena di scene selanjutnya, di sini pembincangan Ishiki sama Kode terlihat begitu intensif ya. Di sini seperti bahwa Ishiki itu masih punya semacam rencana cadangan gitu yang akan dijalankan nantinya. Dan scene selanjutnya terakhir di sinilah baru saya bisa menduga bahwa Otsutsuki ini mulai akan dibuka, klan Otsutsuki ini. Karena kita bisa melihat di sini ada sosok seperti monster. Anehnya dia tuh seperti pohon. Kalau terlihat dari bentuknya, dia seperti monster, tapi dia bertanduk. Ada matanya dan ini adalah mata Byakugan. Mata ketiganya juga Byakugan. Ini seperti, dan dia dikelilingi oleh banyak sekali mata. Ya, dan uniknya di sini kita bisa melihat ada semacam akar-akar di punggungnya dia yang menjulur gitu. Seolah-olah ini mungkin bisa jadi ini adalah Raja Otsutsuki. Bisa jadi inilah Raja Otsutsuki yang selama ini kita ingin tahu begitu. Dan di sini juga kita melihat ada banyak sekali planet-planet. Kayaknya di sini saya curiga Ishiki memberitahukan misteri tentang Otsutsuki itu kepada Kode. Dan mungkin karena ada karma di tubuh Kode, Ishiki mengatakan mungkin bahwa Kode bisa menjadi Otsutsuki yang baru. Bisa menjadi dewa Otsutsuki yang baru. Dan memiliki kekuatan yang sangat hebat.
Oke, lanjut, kita cek scene selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat scene sudah berpindah lagi ke Boruto dan Kawaki. Kita tahu pada akhirnya Momoshiki berhasil ditidurkan lagi oleh Boruto. Di sisi lain, Kawaki masih memiliki kekuatan Ishiki. Mau tidak mau, Kawaki masih punya karmanya. Maksud karmanya, kekuatannya ya, karena sudah 80% Otsukifikasi. Nah, di sini sepertinya mereka berdua menggunakan kekuatan yang tersisa dari diri mereka berdua untuk membuka portal. Dan di scene selanjutnya kita bisa melihat benar saja mereka membuka portal, karena memang kita tahu bahwa Sasuke sudah tidak bisa lagi menggunakan Rinnegan-nya. Hanya Sharingan-nya saja yang tersisa, sehingga mau tidak mau yang bisa pulang ke dimensinya Naruto atau dimensi yang sebenarnya itu ya hanya bisa dengan membuka portal melalui segel karma. Di scene selanjutnya lagi dan pada akhirnya mereka berhasil sampai Konoha. Di sini Naruto, Sasuke, Kawaki dan Boruto sampai dengan selamat di Konoha, dan di sini ada Sumire. Dan kita bisa melihat pada akhirnya mereka semuanya berdiri. Dan kalau kita lihat di sini, kita melihat bahwa kondisi Naruto dan Sasuke sudah tidak available lagi. Terlihat sekali bagaimana Sasuke mata kirinya tertutup. Berarti itu pertanda bahwa Rinnegan-nya sudah fix hancur. Sasuke sudah kehilangan kekuatan Six Path. Lalu Naruto, terlihat sekali Naruto, dia seperti lega, tapi sekaligus getir, sedih. Karena mungkin dia juga kehilangan kekuatan Kurama. Perlu diingat, memang Kurama itu salah satu bagian dari Six Path. Tapi Six Path yang salah satu faktor untuk menciptakan Six Path Senjutsu adalah cakra Kurama juga. Kalau cakra Kurama hilang, Naruto tidak akan bisa menggunakan mode Six Path-nya. Mungkin dia bisa menggunakan mode Sage, dia juga bisa menggunakan mode 8 biju lainnya, tapi Naruto tidak bisa menggunakan mode Six Path sempurna seperti yang selama ini selalu dia gunakan. Naruto ya akan berubah menjadi ya mungkin selevel Hashirama, tapi intinya dia sudah kehilangan titelnya sebagai Dewa Shinobi. Kita melihat sekali di sini pada akhirnya Naruto dan Sasuke pada akhirnya sudah mencapai level yang tidak sehebat dulu lagi gitu. Ya tapi mau bagaimana lagi? Pada akhirnya memang Kishimoto ingin semua karakter itu disesuaikan lagi. Karena kalau kita tahu bahwa sekarang eranya Boruto. Mungkin banyak yang bilang, wah Naruto dan Sasuke di nerf. Awalnya memang dulu saya sempat mencurigai seperti itu. Tapi kalau saya lihat di sini ya memang bukan di nerf, memang lawannya yang jauh lebih gila daripada sebelumnya. Jadi ya mau tidak mau Naruto dan Sasuke memang harus bisa menyerahkan tampuk kekuasaan mereka kepada generasi terbaru begitu. Dan memang kalau kita tahu ya ini kan berhubungan sama Boruto ya, jelas ya berarti harus Boruto yang dapat. Dan final page kita bisa melihat kode membuat pergerakan. Jadi di sini mata kode langsung berubah. Mata kode langsung berubah. Kalau saya lihat sih mata kode sih tidak ada perubahan yang istimewa ya. Apakah dia berubah menjadi Byakugan? Di sini saya melihat, saya nggak terlalu jelas ya. Tapi kalau saya lihat di sini kayaknya ada perubahan deh mata kode sedikit. Apakah itu bertanda bahwa dia sudah siap untuk menjaga atau melanjutkan rencananya Ishiki? Karena di sini kita bisa melihat mata kode seperti menjadi mata Byakugan kalau tidak salah di sini ya. Dan kemudian juga di sini diperlihatkan bagaimana kode dipercayakan keinginan para Otsutsuki. Jadi seperti kode dipersiapkan untuk melanjutkan rencana Otsutsuki yang akan datang. Begitu. Ya intinya bocorannya seperti itu. Mohon maaf teman-teman, saya agak sedikit lambat membawakannya karena jujur saya terbawa emosi sedikit tentang Kurama ya. Mungkin nanti saya akan buat bahasan lebih lengkap tentang bagaimana perjalanan persahabatan Naruto dan Kurama. Intinya kita nikmatin dulu Boruto chapter 55 yang akan keluar besok jam 10 malam waktu Indonesia Barat, dan akan ada live streaming di channel NDW Lovers. Nah teman-teman nanti stay tune ya. Oke, terima kasih dan see you next time.